3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam komunikasi, dan salam literasi. Izinkan saya memulai diskusi kita dengan pantun sederhana. Merindukan undangan liputan ke Raja Ampat, pikiran pun terus melayang ke Amerika. Selamat datang kepada seluruh peserta vaksin untuk media. Doa kami agar selalu sehat dan bahagia. Saya, Devi Rahmawati, akan memandu talk show dengan tajuk Kekuatan Jurnalisme dalam Sosialisasi Vaksin COVID-19 bersama para pembicara, yaitu Mas Agus Sudibyo dari Dewan Pers Indonesia. Yang kedua adalah Mas Yogi Arif Nugraha, Wakil Pimpinan Redaksi dari Kompas TV. Dan yang ketiga adalah Mas Jaka Susila dari Sindonews. Nah, ini dia. Kita tahu bahwa penyebaran hoaks tentang vaksin itu begitu masif. Berbagai studi menunjukkan bahwa ada segelintir dari masyarakat kita yang kemudian memilih untuk tidak vaksin. Oke, memang mungkin kelihatannya angkanya kecil. Misalnya ada yang mengatakan sekitar 7%. Tapi bayangkan kalau 7% itu dihitung dari misalnya jumlah penduduk. Nah, artinya ada jutaan juga kan? Problemnya dari ketika seseorang menolak vaksin bukan persoalan hanya menolak vaksinnya, tapi ketika menolak vaksin itu kemudian diikuti dengan perilaku-perilaku beresiko. Nah, pertanyaannya kenapa ada banyak warga yang kemudian menolak vaksin bahkan dengan tegas? Usut punya usut, bahkan studi global menunjukkan yang merangsang memotivasi mereka untuk menolak ternyata adalah akibat beredarnya berita-berita yang tidak bertanggung jawab, berita hoaks dan sebagainya. Yang mana padahal berita hoaks itu kadang-kadang bukan berita hoaks tentang vaksin COVID itu sendiri, yang mana ternyata adalah hoaks tentang vaksin secara umum yang terus direproduksi agar kemudian itu tadi orang menolak vaksin COVID. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya bisa membantu mencerahkan, menyadarkan publik? Kita tahu ada satu entitas yang luar biasa sekali yang punya peran yang sangat strategis, yaitu media. Inilah kenapa hari ini kita mengundang tokoh-tokoh media muda, karena ini mas-mas muda sekali. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang kemudian bisa kita bantu, dalam hal ini negara dan otomatis masyarakat, agar persoalan ini kemudian menjadi terurai, karena media dalam hal ini jurnalisme memainkan kekuatannya untuk bisa memastikan seluruh kebijakan negara yang positif tentunya menjadi sesuatu yang diamini oleh seluruh warga negara. Oke, saya nggak panjang lebar, saya akan langsung memohon kesediaan seseorang yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional dari Dewan Pers. Beliau juga dikenal sebagai peneliti media dan komunikasi. Tulisan-tulisannya sangat bernas. Beliau juga adalah Head of New Media Research Center Akademi Televisi Indonesia. Seorang yang merupakan lulusan S1 Visipol UGM, juga kemudian melanjutkan S2 dengan tesis yang sangat menarik, Pemikiran Politik Hannah Arendt, dan judul disertasinya tentang keadaan darurat dalam negara demokrasi. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya mohon perkenanan Mas Agus Sudibyo. Halo Mas. Halo, salam gimana? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat Sudah semua. Vaksin? Sudah Ambil antrian? Apa sudah vaksin? Sudah, saya sudah 4 Februari, 18 Februari sudah. Luar biasa. Gimana perasaannya? Semakin pede? Semakin sehat? Ya, yang jelas merasa lebih aman, lebih safe, dan bisa mendorong teman-teman yang lain untuk menerima vaksin. Ternyata pengalaman saya pribadi, vaksin itu tidak memberikan dampak sampingan yang macam-macam, tetap sehat-sehat saja, tidak ada yang berubah. Dan tentu tetapi dengan catatan setelah divaksin kita tetap harus menjaga 3M. Okay. Gitu ya. Jadi
menggunakan masker itu harus menjadi paradigma hidup kita. Oke. Baik ketika kita belum vaksin maupun sudah vaksin. Kayaknya efek samping enggak, efek depan. Mas kayaknya makin mancung deh dari terakhir kita ketemu. Mudah-mudahan. Oke Mas, ini saya mau minta tolong nih pencerahan dari Mas. Gimana menurut Mas peran media, pers khususnya terkait dalam upaya tadi memastikan bahwa akan lebih banyak lagi Agus-Agus yang lain yang dengan gempita menerima uluran pemerintah untuk memvaksinkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Ya, jadi secara umum upaya penanganan pandemi COVID-19 ini di seluruh dunia itu sangat ditentukan oleh keberhasilan melakukan komunikasi publik atau komunikasi massa. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Baik dalam konteks penanganan pandemi, dalam konteks vaksinasi maupun yang selanjutnya. Jadi communication is the key gitu ya. Nah, oleh karena itu media massa itu sangat berperan, teman-teman wartawan sangat berperan dalam menyebarkan informasi yang yang mencerahkan dan juga dalam membuat wacana publik yang relatif berimbang, proporsional tentang pandemi, dampak pandemi, termasuk tentang vaksinasi. Dan itu semakin relevan ketika di media sosial itu yang berkembang itu macam-macam gitu ya, baik informasi maupun disinformasi maupun misinformasi, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, itu campur aduk nggak karu-karuan di media sosial gitu. Dan semua negara mengalami, negara mengalami opini yang menghadapi opini yang negatif di media sosial tentang vaksinasi. Indonesia juga mengalami. Dan dalam momentum seperti inilah media massa profesional, para wartawan profesional sangat diharapkan dalam menjernihkan ruang publik dari informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi yang irasional tentang vaksin gitu ya. Jadi saya kira yang dibutuhkan sekarang itu bukan masyarakat yang menolak vaksin 100%, tapi juga bukan masyarakat yang fanatik terhadap vaksin. Fanatik dalam arti vaksin ini pokoknya tidak ada efek apa-apa dan kita tidak perlu kritis. Nah, itu juga salah sebenarnya. Jadi yang kita butuhkan adalah masyarakat yang mampu memandang vaksinasi itu dengan rasional dan kritis. Artinya apa rasional itu? Tahu vaksin itu manfaatnya ini, tahu vaksin itu mungkin dampaknya ini. Setelah melihat dampak dan manfaatnya, kemudian masyarakat memutuskan vaksin itu adalah suatu keniscayaan. Gitu. Jadi fanatik berlebihan juga nggak bagus, menolak a priori yang 100% juga tidak bagus. Nah, ini saya kira peran media massa sangat penting, membuat masyarakat kita memahami apa itu vaksinasi dan bisa melihat vaksin itu secara rasional dan kritis tetap perlu gitu. Karena kalau kita tidak kritis, media tidak kritis, ada banyak aspek vaksinasi ini yang nanti mungkin tidak mulus gitu ya, distribusinya apakah sudah merata, sudah adil, apakah kita hanya fokus pada Jakarta saja, apakah hanya fokus pada Pulau Jawa saja dan lain-lain. Jadi rasional dan kritis itu penting, baik untuk publik maupun untuk teman-teman media massa gitu. Kalau teman-teman media kayak gini saya nggak sanksi, pasti sudah sangat rasional. Nah, problemnya kan studi itu menunjukkan Mas, masyarakat modern ini makin emosional. Karena tadi Mas sudah sampaikan bahwa diserbu dengan segala macam informasi. Kira-kira Mas, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh media pers dalam hal ini untuk bertanding dengan segala rupa informasi yang emosional yang langsung kena ke publik, sehingga tadi mereka membabi buta, entah fanatik di pendulum yang satu atau sebaliknya nolaknya nggak karu-karuan di pendulum yang lain. Kira-kira gimana Mas? Jadi kuncinya ya pertama, teman-teman wartawan media harus paham lebih dulu tentang apa itu vaksinasi gitu ya. Nah, pemahamannya kan macam-macam. Kalau ada yang paham, ada yang tidak paham, teman wartawan. Kalau yang tidak paham ya harus belajar dengan cepat apa itu vaksinasi dan mengutip sumber-sumber yang kompeten terkait dengan vaksinasi ini. Jadi kompetensi sumber yang kita kutip dalam pemberitaan kita itu sangat menentukan. Gitu ya. Jadi
Kalau soal vaksinasi, kita harus menggunakan sumber yang kredibel dan kompeten. Oke. Harus ahli vaksin, harus lembaga pemerintah yang sedang menangani persoalan vaksinasi ini. Jadi kompetensi sumber harus dijaga, dan kemudian kita harus bersikap kritis terhadap narasumber-narasumber yang kontroversial, yang sensasional. Semakin sensasional, semakin bombastis pertanyaannya tentang vaksin, ya kita harus ada curiosity, ada kecurigaan. Ini maksudnya apa ya? Gitu. Jadi sebenarnya di dalam kode etik jurnalistik itu sudah diberi toolsnya. Keberimbangan, asas praduga tak bersalah, memisahkan fakta dan opini, cover both side, ada sikap kritis terhadap narasumber, menjaga kompetensi dan otoritatif dari narasumber, itu sangat menentukan. Kalau saya lihat sampai hari ini sebenarnya bukan karena saya dikepung oleh wartawan yang jago-jago ini, tapi sebenarnya pemberitaan media di Indonesia tentang vaksinasi more and less itu sudah relatif bagus dibandingkan media ukurannya? sosial. Itu dibandingkan media sosial. Jadi kalau media massa itu relatif bagus, meskipun di media massa online ya, media massa cyber itu masih ada. Berita-berita yang spekulatif tentang vaksin itu masih muncul. Mungkin sebagian masih dengan pertimbangan jurnalisme clickbait, itu mereka membuat pernyataan-pernyataan yang apa ya, yang spekulatif. Orang ngomong apa, dia nggak ahli vaksin, dikutip juga gitu-gitu. Tetapi itu secara keseluruhan media-media utama ya, media-media utama itu relatif berhati-hati. Yang bermasalah adalah di tetangga kita, di media sosial. Itu. Jadi yang media sosial itu segala kebaikan dan kedurjanaan itu di sana nggak karu-karuan. Gitu. Saya nggak mengatakan semua informasi yang menyebar di media sosial tentang vaksin itu buruk. Ada juga yang bagus gitu. Tetapi yang buruk-buruk nggak ada saringannya di sana. Kalau di media massa ada saringannya, Mas ya. Gitu loh. Kalau misalnya Kompas TV membuat berita tentang vaksinasi yang katakanlah spekulatif gitu, bisa di-exercise secara etik dan hukum, bisa dipersoalkan di Dewan Pers, dipersoalkan di KPI, ada kontrolnya kalau di media massa konvensional. Tapi kalau di sosial media, tidak tahu kita siapa yang bisa mengendalikan arus itu. Karena tidak ada proses penyuntingan, gitu kan? Tidak ada proses check and recheck di dalam internal sebelum suatu informasi itu terdistribusi ke masyarakat, gitu. Nah ini tadi menarik nih, Mas Agus udah mulai nyenggol nih teman-teman media yang ternyata juga tadi katanya adalah tergoda untuk masuk perangkap clickbait. Jadi artinya beritanya masih semi-semi sensasional, karena tadi berharap juga mampu merebut hati para netizen tadi. Nah, aku mau pindah ke seorang yang sekarang menjadi kuncen dari berita-berita di online. Nah, beliau adalah ini keren banget karena memang mengawali hidupnya dari sekolahnya sudah masuk komunikasi massa. Jadi beliau adalah orang yang memang sepertinya istiqomah di dunia media. Beliau juga orang yang sangat aktif dan punya jiwa entrepreneur rupanya ketika masa kuliah, berjualan dan sebagainya, semua dilakukan. Sepertinya CEO dulunya ya, Chief Everything Officer maksudnya ya, semua dilakukan bersama. Nah, beliau kemudian terus merangsek ke puncak karirnya, dari mulai kemudian sebagai asisten redaktur dulu, lalu kemudian melanjutkan sebagai wartawan, bahkan luar biasanya beliau memilih area yang cukup dahsyat dan cukup menantang, yaitu liputan terorisme, darurat militer, dan juga dipercaya dalam hal ini meliput berita yang sangat seru, berita olahraga khususnya, dan itu berhasil mengantarkan beliau keliling dunia, sebut saja Amerika, Prancis, Inggris, dan sebagainya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan dengan ini dia, pimpinan redaksi dari Koran Sindo dan Sindo News, Mas Jaka Susila. Mas, apa kabar? Baik. Wajahnya udah cerah banget, pasti udah vaksin nih?
Ya itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya itu heran nggak daftar tapi kok nggak dapet juga ya gitu. Oh alah, tapi kayaknya belum vaksin aja udah cerah nih. Insya Allah Mas di depan dibagiin tiketnya. Iya. Mas, ini gimana tadi nih? Apa namanya, Mas Agus tadi udah coba nyolek kita semua, mengingatkan kita semua. Jangan-jangan nih kenapa peperangan informasi atau misinformasi, kok nggak ada mister informasi ya, saya sebagai perempuan tersinggung nih, misinformasi gitu kan. Nah itu kemudian dimenangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena katanya nih konon, dan studinya memang ada, sebagian mengatakan bahwa media tergoda juga untuk menampilkan sesuatu yang sensasional. Apakah nggak ada cara sensasional tapi juga tetap berdasarkan fakta? Silahkan Mas. Baik, tadi Mas Agus saya kira sudah sangat jelas untuk menjelaskan bagaimana peran media massa, dalam hal ini media massa mainstream, baik televisi, koran, ataupun online atau radio. Saya pengen bercerita kenapa sindonews.com lahir waktu itu adalah untuk menjawab tantangan digitalisasi informasi. Basic kami adalah koran, koran Sindo, jadi tantangan itu begitu kuat gitu loh. Yang menjadi persoalan adalah memang benar tadi katakan Mas Agus, ketika kami terlibat di Sindonews itu kadang kita terlena dengan banyaknya traffic. Sekedar banyaknya traffic, mengejar traffic setiap hari. Bahkan setiap saat itu saya kalau closing traffic jam 12 saya harus bangun terpaksa 12:30 melihat traffic kemarin berapa. Waduh, turun. Nanti terus ngasih note ke teman-teman traffic turun dan semuanya. Nah, sekitar 3 hari yang lalu saya mengumpulkan jajaran pimpinan di Sindonews. Saya tidak memberikan arahan, saya cuma meminta satu, tolong ingatkan saya ketika traffic kita turun. Saya terlena untuk membuat berita-berita yang sensasional. Saya malah minta diingatkan gitu loh. Karena saya khawatir bahwa ini menjadi jebakan-jebakan. Saya tergoda untuk meningkatkan traffic dan clickbait, akhirnya kita mengarah ke sana. Nah, saya minta teman-teman untuk mengingatkan apa yang saya katakan di tahun 2018-2019. Saya ingin memperkuat jati diri dari sindonews.com. Ingat, kalian adalah media massa. Kembalikan hitoh kalian ke media massa. Jangan ikut-ikutan media sosial. Ini beda, makhluk yang berbeda gitu. Apa media massa? Kalau media sosial, monggo bermain kecepatan terlebih dahulu. Kalau kita harus ada proses penyuntingan, verifikasi, bagaimana memandang lebih luas. Makanya kami mempunyai tagline adalah akurat, berkualitas, cepat dulu. Cepatnya terakhir. Kalau cepat tapi terakhir. Tapi terakhir, karena digital otomatis harus cepat gitu loh. Harusnya cepat. Tapi bahwa akurat dan berkualitas inilah ciri dari media massa. Dan inilah yang membentengin kami untuk menetralisir isu ataupun berita-berita hoax, misinformasi yang ada di luar. Itu salah satunya. Nah, terjadi peperangan pemikiran dan hati ini ketika kita bermain di wilayah akurat dan berkualitas. Ini butuh waktu yang lama, long term. Pasti, betul. Untuk membangun trust itu butuh waktu lama. Di sisi lain, kita juga dituntut untuk meningkatkan performa dengan klik ini. Jadi ada kejaran. Kita berbicara kalau media online, Detik, Kompas menjadi leading. Detik kenapa leading? Karena mereka adalah pioner. Kompas dengan nama besarnya Kompas dan masih membawa kultur baik di televisi maupun koran ataupun online. Saya mendengar itu kultur Kompas yang dulu itu masih dibawa. Nah, bagaimana dengan brand-brand baru seperti Sindonews gitu loh. Nah, ada tuntutan tentu untuk mengejar performanya di dua teratas ini. Nah, kami sebenarnya pengen membuat itu menjadi long term, tapi ada kadang di internal sendiri kami ada godaan-godaan untuk cepat meningkatkan performa secara pragmatis. Caranya seperti Mas Agus tadi katakan, bahwa kadang kita terjebak di clickbait. Nggak kita pungkiri, itu menjadi otokritik buat kami, gitu loh. Kadang kita harus mengalami itu baru bisa merasakan, loh yang ini jangan, gitu loh. Apakah kita pernah terjebak ke sana? Ya harus diakui, kadang kita terjebak di sana. Dan ini menjadi proses, dan sampai sekarang apakah masih ada? Sayangnya kalau saya melihat ini opini saya ya, banyak media massa online terutama malah mengikuti arusnya media sosial ini. Menurut saya parahnya seperti itu. Kita harus mempunyai arah sendiri, kita harus mengembalikan jati dari diri kami sebagai media massa bahwa ini loh ada proses yang harus kamu lalui dulu. Dan kami di Sindonews itu sudah merasakan itu, dan saya nggak tahu apakah ini positif atau enggak. Bagi sebagian katanya kurang bagus.
Kami itu kalau dikasih kecepatan breaking, nggak dimakan Mas beritanya Mas. Kita tuh heran, loh, Indonesia itu kasih breaking ya, berita nomor 1 gitu. Misalnya kemarin Gisel ditetapkan tersangka, Ya. kita tuh dapat nomor 1. Oke. Ya, tapi nggak dimakan. Tapi kalau menganalisa Gisel kenapa ini tersangka dengan tindakan seperti itu, kita tanya polisi, pengamat dan semuanya, Ya, ya. itu yang dimakan. Kita menganalisa bahwa kultur koran dibawa ke sini, Oke. in-depth, analitik dan lebih lebar. Ya, Dan itu ya. selalu terjadi seperti itu. Kita berita-berita kami tidak banyak berita-berita selebritis yang dimakan. Berita politik, berita TNI, Polri, ataupun kalau peristiwa hal yang lumrah semua pasti anu. Tapi Oke. ketika kita mengulas sesuatu yang politik, ekonomi yang agak dalam, itu yang lebih dimakan. Artinya sebenarnya kami itu sebenarnya udah on the track lah. Oke. Kita harus jati diri seperti ini. Nah, salah satunya tadi kalau pertanyaan bagaimana kita divaksin ini secara umum, sebenarnya sejak awal kami di media massa bareng dengan televisi cetak ataupun yang lain itu sudah bergotong royong untuk menyebarkan sesuatu yang inspiratif. Waktu itu kita membuat inisiatif media melawan COVID. Oke. Dari awal situ kita pengen sesuatu membangun optimisme. Oke. Sense of urgensinya sama dengan pemerintah bahwa ini harus cepat selesaikan dengan rasa optimisme. Oke. Bahkan sampai vaksin ini, ya saya menyambut bagus Kementerian Perekonomian misalnya Pak Erlangga ataupun Pak Menkes yang mau terbuka sama kita, Kominfo yang mau terbuka sama kita dan selalu berdialog dengan kita, sehingga kita mendapat informasi-informasi seperti katakan Mas Agus tadi, ini loh backgroundnya, Ya. sehingga biar kita yang menerjemahkan sendiri. Oke. Tapi ingat kita juga bisa ke lapangan, kita harus mengawasi apakah memang program ini cocok untuk di masyarakat atau pas di masyarakat. Ya, ya, Daya kritis ini tetap harus dijaga. ya, ya. Dan ini yang membuat kita semakin yakin bahwa ya katanya vaksin ini sebagai game changer. Ya, kita akan istilahnya menguji apakah memang vaksin ini game changer. Dan salah satunya saya kira ketika teman-teman wartawan sekarang dan sampai Sabtu dan nanti ada gelombang kedua mendapat vaksin, ya mereka akan bisa menceritakan sendiri pengalamannya. Ya. Dari situ dia punya background bahwa vaksin ini memang akan menjadi mengubah pandemi ini menjadi selesai. Gitu. Nah, tadi saya menarik nih, Mas mengatakan bahwa, wah kalau yang cuman sekedar sensasional, itu nggak dimakan, Dev. Oh ya? Berarti Mas bisa bilang bahwa slow journalism melawan media sosial yang sangat fast food, gitu ya, itu ternyata masih punya peluang. Ukurannya mah apa, Mas? Kalau ukuran sebenarnya gini, pembaca itu sebenarnya kemarin hari Senin malam juga saya ketemu teman saya, kebetulan dia penikmat media massa, dia bilang ya ini mengkritik saya terima kasih waktu itu sama teman saya belum menemukan lagi informasi-informasi yang berkualitas terutama di online gitu loh. Ya, Saya butuh informasi-informasi berkualitas seperti dulu, dia bilang gitu. Seperti dulu gitu loh. Nah, ini menjadi otokritik buat kita bahwa ukurannya seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita kan kalau di online kan tiap hari kita lihat beritanya, komentarnya seperti apa, feedbacknya seperti apa, dan kita selalu melakukan penelitian setiap pekan seperti apa sih berita yang dibaca dan responnya seperti apa. Kan Google punya alat juga untuk mendeteksi itu kan. Itu yang menjadi ukuran kami bahwa memang berita-berita seperti ini yang cocok di media kami. Mungkin Kompas.com ataupun Detik akan berbeda. Kayak ukurannya akan berbeda, tapi bahwa berita berkualitas, yaitu tadi seperti Mas Agus bilang, katakan bahwa ya harus paham tentang isunya, harus menguji kompetensi narasumber, memverifikasi, harus lebih, kalau Pramudia mengatakan harus dulu jujur sejak dalam pikiran, misalnya seperti itu kan juga harus diterapkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi ukuran-ukuran kami bahwa kami diterima kok dengan berita-berita seperti itu. Bahkan koran pun kaum milenial itu pengen membaca artikel-artikel koran loh. Oh iya, nah iya, surveinya gitu. Oh, ya? Cuma bagaimana how to get newspapernya seperti apa? Kita tanya, lo pengennya yang print atau e-paper? Everything lah, Mas. Yang penting kita gampang dapatnya. Milenial kan tipenya gitu, praktis dan anu sesuatu yang instan. Tahu-tahu di mejaku atau e-papernya, tahu-tahu di emailku, whatever lah. Tapi aku pengen baca itu. Dan itu saya kira menjadi peluang bagi, cuma pertanyaannya kalau kita berbicara koran mau mengubah nggak
kontennya. Ini mengubah strategi lagi. Kalau ya. istilah kami ya jangan garemin lautan lah. Ketika lautan informasi ada, jangan digaremin lah. Harus cari perspektif yang lain. Dan ini saya kira menjadi challenge buat kami. Dan hoax dan misinformasi selalu menjadi warning buat kami bahwa kami harus menetralisir. Dan tentu kami minta dukungan pemerintah juga, semua pihak, karena kami tidak bisa berdiri sendiri. Karena beberapa kali ketika ada hoax di luar yang memunculkan mereka yang suruh meredam kita. Yang cari gara-gara siapa mereka ya? Itu platformnya itu ya suruh Tapi ayo dong media massa ya kita bantu. Dan selama ini hubungan dengan pemerintah cukup bagus sih. Oke, kita tahan dulu nih. Nah, berikutnya tadi beliau udah menyampaikan nih, Mas Jaka, bahwa ternyata mitos bahwa generasi milenial atau generasi Z itu nggak suka dengan kedalaman, mereka terjebak pada rezim kecepatan. Kalau dalam konteks studi kasusnya Sindo ternyata nggak terbukti. Nah, tapi ada lagi nih, saya mau ngajak salah satu tokoh muda media lagi untuk cerita, karena ada fakta yang menarik. Visual itu adalah cara atau model makanan media yang sangat efektif merebut hati kalangan milenial dan generasi Z. Sekarang udah bukan milenial lagi nih, sekarang udah trennya generasi Z. Nah, ada satu media yang tentu saja akan menarik untuk nanti kita mintai ceritanya di balik dapurnya seperti apa. Beliau ini juga orang yang istiqomah di bidang media, karena lagi-lagi S1-nya juga adalah dari komunikasi. Beliau, wah ini sepertinya menjadi founding father dari salah satu media yang tadi disebutkan, yang menjadi pionir dari media digital di Indonesia. Terus langlang buana kemana-mana. Nah, sekarang beliau adalah wakil pimpinan redaksi serta JM News and Current Affair di Kompas TV. Nah, halo Mas Yogi, apa kabar? Baik, alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat. Ini sehatnya karena udah vaksin juga atau gimana nih? Saya tanggal 27. Alhamdulillah. Dikasih sama Mas Agus. Yang penting udah keluar tanggal ya, kayak gitu ya. Tanggal 27. Makanya tadi ngelihat agak deg-degan juga suasananya. Agak grogi. Bukan saya yang ngasih. Oh iya. Kemenkes. Sama Kemenkominfo. Oh iya. Terima kasih. Oke Mas Yogi, ini tadi udah banyak hal. Ada pengakuan dosa, ada solusi, ada juga kabar gembira yang tadi saya bilang ternyata ada hal-hal baru yang kita jarang dengar. Nah, kalau dalam konteks media audiovisual seperti TV, bagaimana pertarungannya, Mas? Apakah juga sekeras yang dialami oleh teman-teman digital versus media sosial? Iya. Saya mungkin sebelum masuk ke langgam yang lebih detail audiovisual atau cetak atau apapun, saya ingin masuk ke fungsi jurnalistik itu sendiri. Bahwa dalam konteks situasi krisis seperti sekarang ini, saat pandemi ini, khususnya kaitannya dengan vaksin yang hari ini menjadi tema sentral, saya ingin mengatakan bahwa kehadiran media ini tidak hanya menjalankan fungsi normatif menghadirkan informasi, tapi memang harus lebih advance, mengambil hal-hal yang lebih strategis. Dalam konteks apa? Satu, misalnya mendorong otoritas untuk memastikan siap menghadapi situasi seperti sekarang. Artinya apa? Tadi yang disampaikan Mas Agus Sudibjo, bahwa media tidak sekedar hanya menyosialisasikan bahwa ada vaksin dan sebagainya, tapi juga membuat masyarakat itu cerdas. Nah, dalam konteks ini, posisi media, posisi jurnalistik menjadi relevan. Kenapa? Karena menjadi partner negara, partner pemerintah dalam menangani situasi pandemi. Contohnya adalah bagaimana kita mengawal, mulai dari declare kasus pertama bulan Maret 2020, mulai dari penanganan, dari mulai kampanye dan sebagainya. Nah, itu menjadi penting. Nah, ini seringkali menjadi isu yang menarik ketika seolah-olah mungkin otoritas ya hanya dikritik saja oleh media gitu. Nah, padahal sebetulnya itu adalah fungsi dari media untuk memastikan yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau hanya sekedar menghadirkan informasi itu fungsi normatifnya sebuah media. Tapi ketika mendorong otoritas untuk dipastikan dia siap menghadapi situasi, itu menjadi lebih strategis. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks lembaga penyiaran,
televisi misalnya dan kawan-kawan saya di TV yang lain itu menjadi sangat penting dan jadi relevan ketika ya ini kan frekuensi publik. Jadi begitu ada pandemi, ada situasi yang dampaknya kepada masyarakat sudah otomatis tidak harus masuk lembaga ABC, ya itu sudah menjadi fungsi utama dari media dalam hal ini televisi. Nah berikutnya founding fathers kami almarhum Pak Yaakob Utama mengatakan bahwa sehebat apapun jurnalistik kalau nggak jadi solusi buat apa? Nah situasi ini yang sebetulnya diuji. Bisa atau tidak? Seperti apa cara masuknya? Makanya ada guyonan saya dengan teman-teman di ruang redaksi ketika Pak Jokowi mengumumkan ada jatah vaksin buat wartawan gitu. Kita guyon, ini gimana ya? Jangan-jangan kok kita duluan ya? Waktu itu kita belum tahu. Belum ada penjelasan dan belum tahu siapa-siapa saja gitu. Oh, kayaknya dikasih pas lagi HPN dan sebagainya. Kita mesti gimana menyikapi ini gitu. Tetapi kita melihat bahwa ternyata alasannya adalah karena wartawan dan jurnalis itu bersentuhan langsung dengan publik, banyak dan sebagainya. Yang kedua, tadi Mas Agus sudah mengatakan bahwa salah satu kunci yang penting dalam penanganan pandemi adalah kualitas komunikasi publik. Nah, ini kan peran sentralnya ada di media. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa ya kita hari ini sudah dimulai difasilitasi untuk vaksin dan sebagainya, tetapi jangan kehilangan daya kritis dan konstruktif loh ya. Ya kenapa? Karena kerja-kerja jurnalistik itu kan sederhananya dalam kode etik sudah jelas tidak berniat buruk dalam menulis berita. Ya otomatis itu. Yang berikutnya adalah dalam konteks jurnalisme yang solusi, ya ini kita harus menjadi bagian yang konkret gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengeksekusi itu. Kalau sekedar kemudian membuat narasi gampang, tapi mengeksekusi di dalam platform masing-masing. Contoh misalnya, adakah di media itu memberikan ruang sebanyak-banyaknya kepada para ahli, kepada para peneliti, kepada para dokter untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang dalam situasi bingung. Bingung bisa jadi karena berseliwerannya informasi yang hoax dan tidak bertanggung jawab. Bingung karena situasi psikologi sosial masyarakat juga sangat begitu gamang gitu. Nah, dibuka seluas-luasnya. Nah, kami mencoba mendekati itu, tentu tidak berkontribusi banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Dari awal kami membuka namanya Tanya Dokter, kerjasama dengan ID, menghadirkan setiap hari kita interaksi antara masyarakat lewat telepon dengan dokter, dipertemukan. Nah, ini yang saya bilang fungsi media paling sentral adalah forum publikum kan ini kan, mempertemukan. Ya kan, dan kemudian kita moderasi. Nah, berikutnya ternyata cukup bagus. Nah, alhamdulillah animonya cukup bagus karena bagaimanapun kan industri juga harus melihat dari banyak sisi. Kalau kami hanya bicara hal-hal yang menurut kami itu ukurannya ideal, tapi kemudian secara industri juga kok nggak bagus gitu. Nah, dan ini membuktikan bahwa situasi ini situasi yang terkonfirmasi seluruh masyarakat juga membutuhkan. Secara performance kepemirsaan tinggi, cukup baik itu ada di program Sapa Pagi setiap hari. Jadi kami menghadirkan dokter, orang bertanya langsung konsultasi. Nah itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Berikutnya kami perluas lagi. Kita lihat jam siang. Jam siang kita bikin update corona. Kemudian kita tanya Satgas Covid. Kita minta kawan-kawan Satgas Covid untuk hadir setiap hari untuk berkonsultasi apapun soal, termasuk sekarang vaksin. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ya pada akhirnya semua pihak bisa menjadi bagian dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini, ya kan, dan kita tahu bahwa tidak hanya soal kesehatan yang menjadi hambatan dari vaksin, tetapi beberapa survei termasuk Kompas mungkin belum dirilis, itu ternyata ada faktor-faktor politik dan faktor sosial. Kalau hanya soal medis itu mungkin oke lah ya, bisa dijelaskan. Itu juga bagian tugas media. Tetapi ada faktor lain. Nah, di sini menjadi ujian penting bagi kedewasaan sebuah ruang redaksi. Sejauh mana bisa mengambil ini dan sejauh mana bisa mengeksersis ini gitu. Sekarang kemarin ketika di Jawa Timur ada contoh sederhana. Di Jawa Timur ada vaksin perdana untuk para pimpinan pondok pesantren. Kiai-kiai besar di Jawa Timur dimulai. Mungkin kalau dilihat hanya sekedar biasa aja, tapi kalau kita bisa melihat lebih dalam, ini kalau kita beri porsi yang lebih besar, kita berikan kalau perlu breaking news gitu. Kenapa? Karena dampaknya kita tahu bahwa ada sebagian besar kelompok di sebuah provinsi misalnya
yang tidak mau divaksin karena memang pendekatan itu. Yes. Rasanya kalau didorong pakai tokoh agama misalnya, dengan contoh sukses. Dan syukur alhamdulillah ternyata memang berdampak juga gitu. Nah menurut saya harus banyak yang dilakukan oleh media, tanda kutip terobosan-terobosan yang sifatnya mungkin masing-masing media punya cara dan punya sudut pandang berbeda. Tapi satu tujuannya adalah memang kita sama-sama meyakinkan bahwa soal vaksin ini menjadi penting. Kira-kira itu. Saya mau langsung membidik tadi pernyataan Mas soal fungsi media bukan hanya menjadi jembatan informasi, solusi dan juga kritik. Plus tadi ada unsur kata politik. Bagaimana kalau ternyata kritik yang disampaikan oleh media itu dijadikan alasan rasional bagi masyarakat kemudian membaca, tuh kan, ini pemerintah mau ngebes, udahlah kita nggak usah vaksin nih, aduh ini nggak bener nih. Nah, bagaimana kemudian mendesain sebuah kritik yang kemudian tidak justru dijadikan alat oleh sebagian orang yang memang sudah meyakini, sudah punya predisposisi bahwa pemerintah itu nggak benar, gue nggak percaya. Karena data dari Edelman misalnya dari tahun ke tahun, baik itu negara maju maupun negara-negara seperti kita, itu tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, mohon maaf terhadap media, itu juga terus turun. Jadi kira-kira apa Mas yang biasa dilakukan paling tidak dalam lagi-lagi studi kasus di Kompas? Ya, saya kira kuncinya satu memang kita berangkat dari dasar profesional. Jadi sebetulnya kerja-kerja jurnalistik itu kalau panduannya diikuti dan sebagainya, tadi sudah disampaikan di kode etik jurnalistik sudah jelas diikuti, selesai kok semuanya. Jadi tadi kalau kita mau menghadirkan, memang kesannya agak repot. Bagaimana kebiasaan harian Kompas misalnya, ketika ada situasi besar, isu besar, dia menghadirkan semua pakar, kemudian bikin diskusi dulu berhari-hari baru menjadi serial tulisan. Itu kan agak repot, tapi itu kan menjadi bagian tradisi kita gitu. Nah, itu kan bisa dilakukan. Nah, dalam kasus pandemi ini kami sudah berkali-kali melakukan itu. Kami hadirkan beberapa pakar-pakar, kami bertanya, bikin kelas buat wartawan, bikin kelas buat produser, bikin kelas buat eksekutif produser, termasuk pemret gitu. Apa sih memahami efikasi, apa sih dan sebagainya, sampai kita clear betul. Dan itu kan tantangannya adalah memang berjalan harian gitu. Kan nggak bisa kita tunda. Tetapi yang pasti adalah kita harus tahu persis bahwa apa ukurannya. Nah berikutnya adalah untuk mendesain itu, ya kita harus memastikan bahwa semua konten yang dibuat itu relevan. Nah ini yang menjadi kenapa dasar bahwa ini sebenarnya tidak ada situasi pandemi pun memang sudah keharusan ya, mentransformasikan bagaimana konten-konten itu bisa didistribusikan ke banyak platform gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ya free to air orang nonton di rumah ya terbatas. Tapi kalau dari awal desainnya adalah sudah multi platform, pada saat on air di Kompas TV, kemudian juga streaming bisa di YouTube Kompas TV, bisa dan sebagainya, itu kan juga bisa menjangkau semua. Karena kita membuat konten yang baik, tapi kemudian tidak relevan bagi kelompok-kelompok tertentu yang memang dia tidak nonton, itu juga agak susah. Gitu. Nah ini kan menjadi penting. Jadi relevansi dalam kaitannya perkembangan media juga harus disikapi juga. Nah, dalam kasus pandemi ini, tadi di awal disebutkan banyak hoax dan sebagainya, ya ini menjadi ujian buat semua, terutama kami gitu. Bisa nggak kami mengimplementasikan bagaimana membangun impact and influence-nya? Kami ukur betul, benar atau enggak sih? Berdampak atau tidak sih? Apa yang dikerjakan oleh Kompas Gramedia Group ini gitu, melalui berbagai platformnya. Tentu dalam perjalanannya ada juga kesalahan-kesalahan kita lakukan, itu kan bagian dari evaluasi. Tapi desainnya itu harus dirancang seperti itu. Sebab kalau enggak ya kita kacamata kuda. Hanya kalau sasarannya adalah kelas menengah ke atas 80% hampir sudah clear, nggak ada masalah. Tapi kan isunya ini untuk mengejar herd immunity perlu 70% misalnya. Tapi kita harus lihat loh, kalau 70% ketika capaian sasaran vaksin 181 juta, ya kalau pergerakan cuma sebegini, ya kita akan bilang, Pak Menkes ini kok kurang cepat, ada apa? Kemudian kita juga mengingatkan bahwa, jangan lupa, kalau kita mendorong vaksin, terus kemudian harus kita pikirkan adalah kejadian ikutan pasca vaksin, sudah siap atau belum? Sudah disiapkan belum infrastrukturnya? Memang terkesan ngerecokin gitu. Tapi itu kerja media. Dalam konteks yang konstruktif, dalam konteks yang didampingi oleh pakar-pakar yang kredibel gitu. Ditambah dengan tidak berniat buruk dalam menulis berita, tidak punya tujuan apa-apa kecuali solusi gitu. Rasanya ya melenggang biasa saja. Saya kira ini kekuatan, dan siapapun kawan-kawan yang ada di sebagai jurnalis pasti akan mendukung cara ini gitu.
bahwa ya mungkin ya macam-macam lah ya akan dilihat bahwa oh, ini kok keras. Ya biasalah bahwa nanti ujung-ujungnya kita diserang buzzer itu biasa. Ya tinggal dijawab aja, kan diskusi aja. Iya. Kira-kira itu sih. Thank you Mas Yogi. Ini saya mau balik lagi ke Mas Agus nih. Mas, kita tidak dengar nih. Ternyata ada banyak harapan yang sudah jadi kenyataan. Nah, kalau saya yang mungkin awam dunia media mungkin masih tadi berharap nih bisa nggak sih ini peperangan demi peperangan dimenangkan oleh teman-teman jurnalisme yang nyata gitu kan. Kalau media sosial ini walaupun studinya bahkan studi yang kami lakukan sendiri di kampus bahwa masyarakat itu melihat kenapa mereka percaya sekali media sosial, mereka berpikir bahwa yang namanya WhatsApp itu punya Pemret, yang namanya Facebook itu punya Wapemret. Mereka berpikir bahwa media sosial itu punya organisasi media layaknya yang dimiliki oleh mas-mas kita yang hebat ini. Nah, pertanyaannya adalah gini, Mas. Ada studi yang menarik yang menunjukkan bahwa teman-teman ini sudah keren banget dan terus mengisi ruang kognisi yang kurang akibat serbuan media sosial yang banyak tapi dangkal, gitu kan? Nah, para beliau ini terus mengisi hal tersebut, tapi ternyata kecepatannya memang jauh sekali. Jadi ibaratnya kalau media sosial tuh nyembur itu sehari itu 2 juta berita, para beliau tuh hitungannya 100 misalnya, ratusan. Nah, kira-kira apa ya Mas ya yang bisa kita support dan kita dukung nih pahlawan-pahlawan informasi ini untuk bisa mengejar ketertinggalan? Kira-kira Mas Agus punya perspektif baru atau pengalaman baru yang diambil dari luar yang kira-kira bisa berhasil di negara kita ini? Ya, yang pertama kalau di survei itu kan kita harus membedakan antara popularitas dan akseptabilitas. Oke. Gitu ya. Oke. Populer itu dalam arti dikenal, gitu kan? Dikenal luas. Tetapi sesuatu yang dikenal luas itu belum tentu diterima. Acceptability. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa digunakan untuk membandingkan media sosial dan media massa konvensional ya. Oke. Dalam studi komunikasi sekarang itu televisi, radio, koran, media online itu semakin jarang disebut sebagai media mainstream. Oke. Ya, karena secara global yang mainstream itu bukan kita lagi. Oh, I see. Yang mainstream itu adalah new media. New media. Mainstream dalam arti mengarus utama. Dampaknya yang paling besar, yang secara ekonomi politik kuat itu adalah new media, trilogi social media, search engine dan e-commerce. Gitu. Jadi kita ini sebutnya media konvensional sekarang. Gitu. Nah, saya setuju kalau dikatakan media sosial itu lebih populer, lebih banyak digunakan. Itu faktanya begitu. Tapi apakah media sosial itu lebih dipercaya daripada media massa? Itu suatu pertanyaan sebenarnya. Karena banyak penelitian menunjukkan benar publik itu mengakses media sosial, gitu, membaca, mengikuti setiap hari. Tetapi ketika ada satu isu di mana dia harus melakukan penilaian lebih jauh, dia akan compare dengan media massa konvensional. Gitu. Jadi masih banyak riset yang menunjukkan media massa konvensional itu lebih dipercaya. Gitu ya. Jadi kita harus membedakan tadi ya popularitas dan akseptabilitas. Kita harus membedakan mana media yang paling banyak digunakan orang dan mana media yang lebih dipercaya oleh publik. Karena ini bisa sama, bisa berbeda. Gitu. Justru dalam situasi epidemi sekarang ini itu menarik sebenarnya. Banyak orang mengakses media sosial, tapi kalau dia ingin membuat penilaian, dia membuat analisis, gitu, dia membacanya media konvensional. Gitu. Maka ke depan itu orang itu berdiskusi, yang terjadi itu total disruption, kayak total football aja Mas ya. Total disruption dalam arti semua media konvensional itu hilang semua. Karena disrupsi atau new equilibrium, keseimbangan baru. Keseimbangan baru dalam arti media sosial ada, gitu kan? E-commerce ada, search engine, news aggregator ada, tetapi media massa konvensional tidak mati seluruhnya.
Karena sebenarnya masing-masing itu dibutuhkan oleh publik. Oke. Kalau publik ingin mengetahui informasi informasi hangat, spekulasi, ada apa ya ini, mereka mengakses media sosial. Tetapi kalau mereka ingin mendapatkan informasi, apalagi news itu lebih tinggi dari informasi sebenarnya. Itu ya. Mereka akan mencari media massa konvensional. Maka salah satu kunci agar media massa konvensional apapun ya, televisi, print, online maupun radio, salah satu kunci untuk sustain adalah kalau bisa melakukan diversity of content istilahnya gitu ya. Artinya kalau kita tahu hoax, disinformasi, spekulasi itu sudah digarap oleh media sosial, maka media massa konvensional harus menyajikan sesuatu yang sulit didapatkan publik di media sosial. Misal? Ya kita bisa menggunakan istilah good journalism, gitu kan? Itu istilah yang paling klise lah gitu. Jurnalisme yang baik. Tadi Mas nyebut jurnalisme yang analitik, gitu kan? Jurnalisme yang yang in depth, gitu kan? Jadi ibaratnya ini kita masuk ke sebuah mall gitu ya. Ada pusat perbelanjaan yang gede sekali gitu kan. Dia jualannya hoax, disinformasi. Kita mau buka toko di sebelahnya. Kan kita harus menjual sesuatu yang lain kan? Yang tidak didapatkan di supermall itu. Gitu. Jadi jangan following new media dalam hal menyajikan informasi-informasi yang spekulatif. Kita harus ingat media sosial, search engine itu istilahnya kan frenemy, friend and enemy. Itu ya. Kenapa disebut friend? Karena Kompas TV mungkin juga menggunakan sosial media untuk distribute konten, Mas ya. Itu. Wartawan sekarang kerjanya mudah sekali dengan Google. Gitu. Dia di situ new media itu friend. Tapi dia juga enemy dalam hal Google, Facebook itu 95% hidupnya dari iklan. Jadi mereka itu hibridasi antara perusahaan teknologi dengan perusahaan media juga. Mereka hidupnya dari iklan. Dan kalau kita bicara disrupsi media, itu kan cerita iklan-iklan yang dulu itu disebut ke media konvensional, sebagian lari ke sana kan. Gitu loh. Jadi mereka itu enemy. Meskipun mereka juga friend, makanya disebutnya frenemy atau co-opetition. Jadi kompetisi dan kooperasi itu jadi satu gitu antara new media dan old media. Sehingga di mana-mana sekarang pertanyaannya adalah bagaimana media massa konvensional, termasuk media online itu konvensional kalau di barat itu bisa survive adalah satu, kalau dia bisa melakukan diversifikasi konten tadi. Diversifikasi garapan ya. Sesuatu yang sudah habis-habisan digarap di media sosial ya jangan dimasuki. Gitu. Jadi sajikan apa yang sulit didapatkan oleh publik di media sosial. Yaitu berita yang lebih analitik, berita yang lebih yang lebih berkualitas lah gitu. Nah, aspek yang lain good journalism saja tidak cukup. Negara juga harus hadir membuat regulasi yang memungkinkan ekosistem media nasional itu bisa berpihak kepada media massa konvensional. Itu yang sekarang sedang ramai terjadi di Australia. Di Eropa juga, di mana negara hadir membuat regulasi yang memaksa Google, Facebook harus mau negosiasi dengan publisher, dengan media agar sharing konten yang sekarang sudah terjadi itu juga menghasilkan sharing revenue dan sharing data yang adil. Jadi ada dua ya. Jadi pemilik medianya itu harus konsisten dengan good contents dan juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan bahwa sekarang publik itu mengakses informasinya sudah berbeda gitu kan. Tapi pada lain yang ketiga yang tidak kalah penting adalah negara harus hadir membuat afirmasi terhadap media massa konvensional melalui bentuk kebijakan gitu. Wow, Mas Agus, ini sangat mind blowing
apa namanya, tapi saya mau langsung konfirmasi nih sama aktor-aktor dan pelaku sejarahnya nih. Nah, Mas Jaka, tadi kita banyak dapat insight bahwa ya lagi-lagi beliau menyuntikkan kepercayaan diri lah pada kita semua bahwa media konvensional itu akan selalu punya peluang dan tidak mungkin hilang karena tadi ada titik equilibrium dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Mas dalam hal ini dengan Sindo misalnya upaya untuk mempercepat titik equilibrium itu? Karena kayaknya sekarang nih dunia benar-benar timpang. Oke, tadi Mas berdua menyampaikan bahwa ada kok masyarakat yang senang dengan sesuatu yang berbeda dalam gitu kan. Nah, tapi faktanya memang karena tadi ada penyakit psikologi massa yang disebut dengan apa namanya kegilaan, kegandrungan pada kekinian, FOMO, fear of missing out, sehingga akhirnya banyak orang yang mungkin sebenarnya punya apa namanya panggilan alamiah untuk aku pengen yang in-depth nih, ini kayak berita nih. Kan sekarang semua modelnya agregator tuh, ngumpulin doang gitu kan, ngelipingin doang terus ditampilin lagi gitu kan. Nah, itu apa nih caranya yang kemudian udah tips dan triknya supaya lebih cepat ngebut ke titik equilibrium tadi? Ya karena di dunia media massa, media konvensional di kita itu adalah dikerjakan oleh manusia kan, bukan robot, jadi nggak bisa kita setel. Ketika manusia subjektivitas atau kita nggak usah ngomong subjektivitas, tapi ngomong seperti tadi Mbak Devi bilang bahwa kadang kita itu juga mengikuti tren yang ada. Ketika digitalisasi informasi ataupun mungkin internet memasuki ranah media massa, media sosial juga memasuki ranah media massa, pilihannya adalah itu tadi, kita siapa memanfaatkan siapa. Mereka memanfaatkan kita, kita harusnya bisa memanfaatkan mereka. Nah, persoalannya kita tuh lebih wartawan kadang lebih pasif. Jadi sehingga mereka itu seolah-olah ya udahlah ikut, kalau orang Jawa bilang ngubyang-ngubyung gitu loh. Padahal kita harus punya sikap loh. Ini loh, jangan menghilangkan jati diri kita sebagai wartawan, apalagi kita wartawan, jurnalis gitu loh. Contohnya simpel. Ketika saya punya media sosial, kalau saya punya media sosial, saya justru yang harus paling bijak bagaimana mengupload informasi-informasi. Tapi parahnya kan kadang wartawan malah menjadi sumber hoax juga gitu loh kan. Itu kan nggak bisa gitu loh. Itu yang kita lakukan. Nah, apakah nanti titik equilibrium itu di wilayah mana? Kami mempunyai keyakinan di waras itu biar membangun optimisme kita, Mas Agus, jadi tidak mati gitu loh. Jadi kita merasa, nah dengan cara apa? Benar tadi kita harus melakukan diversifikasi, baik di online seperti apa, di koran seperti apa. Nah, persoalannya tadi kita harus berkompromi dengan search engine kan. Salah satu contoh gini, kemarin kita rapat untuk persiapan Ramadan. Kita punya namanya kanal Kalam, yang kita persiapkan. Kalam itu Islami, berita-berita Islami. Terus redakturnya dikasih tahu sama Mbak Pimret saya, Mas, biar gampang dicari di search engine, nulisnya sholat, 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 bukan salat, keyword. KBBI-nya salat gitu loh. Sesuai keywordnya seperti itu. Terus aku bilang, loh, ini diskusi menarik. Aku bilang gitu, mau pilih yang mana? Redakturnya cukup senior, dia bilang kan, iya sih, kalau mau ngikutin search engine, sholat. Tapi bagaimana ketika nanti anak-anak bertanya ke Google dan itu menjadi pembenaran, padahal itu salah. Itu tadi popularitas dan aksesibilitas itu tadi. Semestinya kita itu memberikan sesuatu yang benar kan dulu kan. Nah, Google itu sebenarnya saya pernah berdiskusi dengan teman-teman SEO. Kenapa keyword muncul? Kenapa Google Trend muncul? Karena kumpulan kerumunan kita. Seandainya kita kompak, semua media menggunakan salat, Google Trend-nya ikut salat kok, bukan sholat kok gitu loh. Terus siapa persoalan yang mau menjadi martir? Tidak dicari di search engine. Nah, peran strategi bidang lain, direktorat yang lain dalam itu mempromosikan. Kan kalau di online itu ada 4 source sumber berita kan, medium source pembaca masuk kan, direct, organic search, referral itu agregator, dan sosial. Pilih yang mana? Kalau memang ini bukan di organic search, directnya tolong dikencengin dong. Dengan cara apa? Ya promo dan semuanya. Kadang kita memberikan di sosial media, kita gunakan literasi. Yuk belajar diksi yang benar. Sholat atau salat? Menurut kami, kenapa nggak kita melakukan seperti itu? Nah itu bilangnya siapa? Teman-teman di marketing mungkin. Nah ini harus punya pemahaman yang sama. Nah persoalannya kadang perbedaan-perbedaan ini, dan
Saya kira diversifikasi yang seperti itu harus terus dilakukan. Yang menjadi persoalannya adalah ketika direktorat yang lain tidak mau belajar tentang konten. Saya selalu ngomong, kamu harus belajar tentang konten karena core bisnis media massa adalah konten. Tidak harus menguasai konten karena biar kami yang menguasai konten. Kalian paham konten aja. Bahwa yang ini yang harus dikatalogkan dan yang tidak dilakukan. Di koran tantangan juga begitu berat. Saya mengubah mindset teman-teman dengan cara menggunakan good journalism itu salah satunya adalah waktu itu saya mau menelurkan namanya Kisah Indonesia, Mas. Saya minta teman-teman melakukan syaratnya Kisah Indonesia, rubriknya adalah ada reportase based on data dan harus ada ahli yang mengatakan itu. Kalau itu tidak mau saya. Idenya apa, Mas? Oke, saya pengen kalian menggalap kuliner Indonesia. Wah, sudah umum. Ada sesuatu yang belum umum dibicarakan. Apa itu? Sejarah kuliner Indonesia itu ternyata bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Coba kamu gali dari ini, datanya dari mana, dan kamu jangan sumbernya jangan pakar kuliner, sejarawan gitu. Dan cari data. Bener, ternyata tengkleng di Solo itu bentuk perlawanan karena yang lain makan daging, kita dapatnya jeroan dan semuanya gitu loh. Diolah menjadi enak. Sekarang kalau kaum kolonial itu yang ngantri tengkleng gitu loh. Kalau dulu orang-orang kere misalnya. Sekarang kolonial itu yang tengkleng. Begitu juga dengan tongseng, begitu juga dengan rendang, bagaimana survival biar bertahan. Begitu juga dengan gudeg. Nah, temuan-temuan itu kan menjadi menarik. Dan begitu bahan itu datang, saya nggak mau publish, nggak bisa. FGD dulu. Angle-nya harus seperti ini, sampai lead-nya pun harus dipilih dulu. Begitu sudah jadi, oke, publish. Kapan publishnya? Jangan ini, nggak pas waktunya. Harus cari yang momen yang tepat. Oke, tanggal sekian, publish. Di halaman sekian, publish. Beberapa seri. Waktu itu, Mas, kita akan ke depan seperti ini. Ya, ini baru proses belajar. Kapan? Saya nggak tahu. Mungkin 2 tahun, 3 tahun untuk mengubah mindset teman-teman. Saya ingin mindset teman-teman berubah dulu. Pola rapat berita di redaksi juga saya ubah. Di redaksi, di koran sekarang tidak boleh. Hari ini ada peristiwa vaksinasi di Senayan. Nggak bisa. Kamu datang redaktur halaman 1, saya punya headline seperti ini, angle-nya seperti ini, dipaparkan dulu, diuji dulu di situ. Nggak bagus ini, gini. Bahkan, kamu ngomong berita sekarang, itu untuk terbit 3 hari lagi. Nggak bisa untuk besok, karena ini harus ada proses yang dilalui. Koran sekarang tipenya harus seperti itu. Kalau dulu kan, listing A, B, C, D, oke, HL-nya apa? Yang A kayaknya, tambah narasumber, oke, deal. Aku bilang, kalau kalian melakukan seperti itu, kalian akan membunuh diri kalian sendiri. Termasuk membunuh jurnalisme koran, print, aku bilang gitu. Nggak bisa seperti itu lagi. Ini harus dilakukan cara-cara yang berbeda. Saya selalu menekankan, saya selalu menggunakan istilahnya Bill Keller untuk teman-teman print. Istilahnya translate bodohnya gini. Jika sebuah informasi sudah ditayangkan di televisi, disiarkan di radio dan ditayangkan di online, hei orang-orang koran, masih tegakah kamu mengangkat itu di headline halaman 1 koran gitu loh. Kalau saya sederhananya, Mas, jangan garemin lautan lah, gitu. Sudah banyak, kamu harus punya angle sendiri. Makanya Koran Sindo mencoba untuk mentransformasi. Saya ngobrol dengan Mas Suta juga, kami juga mentransformasi ke sana. Dan base kami tidak hanya nanti revenue streamnya tidak hanya dari advertising, tapi kita mencoba subscribe seperti apa. Syaratnya satu, spesial konten berkualitas, good journalism harus kita dorong, terutama di koran. Kalau enggak, ya udah, it's finished. Menarik tadi soal yang terakhir, subscribe. Itu ternyata bukan jalan bunuh diri ya, malah satu metode yang justru sangat berpeluang besar. Kita contohnya gini, kalau berkaca kepada Netflix, Spotify, Netflix, kita berani kok keluar 100.000, tapi asal dapat konten-konten eksklusif dan aku bisa nikmati di mana kok. Konten kalau kita kemas dengan cara yang bagus, mau kok mereka berlangganan. Justru kalau information is free, opposite dari subscribe itu, yang besar nanti ya sosial media. Tetap aja subscribe. Information is free itu sebenarnya adalah kampanye mereka. Kampanye mereka, propaganda toh. Propaganda mereka yang baru belakangan kita sadar bahwa itu merugikan kita. Gitu. Information is free itu nggak masuk akal. Informasi itu didapatkan dari jerih payah wartawan.
Wartawannya digaji dari mana? Gitu. Iya. Nah, berkaitan dengan tadi bagaimana Australia dan negara-negara Eropa beranai. Kemarin di AMSI juga mendiskusikan ini. Saya mengusulkan AMSI harus menjadi pelopor ini untuk ini. Tapi kan banyak masa yang harus dilakukan. Loh iya, aku bilang gitu. Kalau wilayah Pemret aja nggak cukup, aku bilang gitu. Urgensinya harus sama antara owner, Pemret, pemerintah. Yuk duduk bareng sama Facebook, sama Google, sama yang lainnya. Pada sama-sama enaknya ini, yuk piye enaknya gitu loh. Nah, kalau memang pemerintah mendukung dan semua owner ini mendukung, saya kira kalau perlawanan seperti yang dilakukan di Australia bisa saja dilakukan di Indonesia kok. Nah, persoalannya siapa yang mau menjadi itu tadi martir dulu, ayo ke depan dulu. Iya. Bisnismu nanti mungkin 2 tahun 3 tahun agak gini loh ya. Ownernya berani nggak gitu kan? Ya ini jadi tapi ini harus didiskusikan. Tapi makanya kayaknya MNC siap jadi martir ya Mas. Ya. MNC sama Kompas lah. Ini kalau MNC, Kompas, ngeri. Transcorp, semua gabung. Selesai itu. Selesai itu. Gitu ya. Asal pemerintah, oke, kamu tak kasih insentif misalnya untuk kemudahan doing bisnisnya ya. Betul. Tapi lo harus bersatu padu. Saya kira makanya benar Mas Agus tadi, pemerintah harus ikut memfasilitasi bergandengan. Sense of urgensinya harus sama dulu loh ya. Nah ini baru di ranah Pemret dan wartawan ini. Di owner dan perlu didorong. Mungkin owner ada yang mau tapi masih hitung-hitungan. Ya kita harus sadari bahwa owner juga harus ngitung bisnisnya kan. Karena harus puasa beberapa bulan. Iya. Di sini tuh pasti puasa. Terus nanti ownernya, oke, Jaka mau nggak tahun depan nggak naik gaji, bonus dulu, tahun berikutnya juga dulu kamu. Ya udahlah, oke, misalnya deal nggak masalah. Ayo kita demi kepuasan kita. For the better future. Yes, for the better future. Karena wartawan sekarang, saya selalu, wah wartawan sekarang itu enak ya Mas, informasi begitu bercampur datang. Salah aku bilang gitu. Sekarang wartawan sekarang itu nggak enak zamanku. Zamanku itu memverifikasi gampang ya Mas ya. Cari aja ke Kompas atau Tempo perpustakaannya, cari data, tek, ini pasti valid. Sekarang ngayaknya itu harus berulang kali, verifikasinya harus ketat. Kalau dikatakan bahwa semakin banyak informasi semakin mudah untuk memproduksi karya jurnalistik, salah. Teman-teman wartawan sekarang ini tantangannya lebih besar dan ketika mereka lolos saya akan menyembah mereka. Oh, good kalian. Oke. Ya, gitu Mbak Dewi. Thank you Mas. Wow, ini lagi-lagi sebuah ajakan yang harusnya serius ya bagi semua yang mendengarkan hari ini. Mudah-mudahan ini tersampaikan pada semua pihak bahwa kita perlu serius untuk ijab kabul kembali berarti di antara teman-teman media ini untuk menyongsong peperangan yang mungkin skornya sekarang 1 atau 2-0. Kita harus segera melampaui itu. Mas, kira-kira untuk media audiovisual yang sekarang juga betul-betul menyihir warganet lah. Yang artinya karena Mas ada di sana, harusnya juga punya peluang untuk bisa lagi-lagi kalau tadi bersinergi dengan yang lain itu bisa menjadi peluang. Nah, apa strateginya Mas kira-kira? Saya tadi di awal mengatakan bahwa ada keinginan kuat dari media-media yang disebut sebagai media konservatif atau media-media yang lama gitu. Jadi kalau tadi saya mengatakan audio visual base itu kan hanya bentuknya saja. Dan kemudian ada free to air itu yang konservatifnya. Tapi ketika kami bisa membuat ini bisa didistribusikan di semua channel. Misalnya kami juga punya YouTube channel, kami juga punya di sosial media kita juga punya, jadi dikelola dengan baik sebagai saluran distribusi. Itu bahasa kami adalah ingin bahwa konten-konten yang diproduksi dalam satu ruang redaksi kami itu relevan menjangkau semua audiens. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, motivasinya adalah meneguhkan bahwa ruang redaksi itu harus hadir sebagai clearing house of information. Itu penting gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengandalkan, mungkin banyak masyarakat yang ada di aktif bagian sosial media yang mungkin ngambil sendiri, dia ngunduh sendiri, dia sebarkan. Tapi kan kita tidak bisa berharap itu. Atau sebaliknya, kalau kita membiarkan itu tidak dikelola, yang ada liar. Jangan-jangan judul kita diganti, sudah ada kok sekarang. Judulnya diganti, keputusan dan sebagainya, logonya tetap gitu. Itu kan sering terjadi. Tapi kalau kita masuk sekalian, kita mengelola itu dengan profesional,
menghadirkan digital spesialis di dalam ruang redaksi, di dalam satu kesatuan policy redaksional, dikawal sekaligus, itu mungkin lain ceritanya. Kenapa? Karena memang yang kita jaga adalah itu tadi, bahwa kita ingin mengukur dampak dan pengaruh. Nah, tadi saya mengatakan momentum pandemi, ini kita belajar banyak. Belajar banyak, sekaligus menguji. Tadi disampaikan bahwa ada media distrust, harus diakui ya. Jauh sebelum ada sosial media memang banyak juga kelakuan-kelakuan wartawan media. Ini serius, yang membuat masyarakat jadi itu. Nah, celakanya kita sekarang jadi ketahuan ketika soal vaksin. Kenapa? Karena buah dari situasi itu masyarakat terbelah diametral. Ketemu ada satu kelompok massa ketika masyarakat ketika disurvei, dia menolak vaksin bukan berdasarkan alasan medis, tapi karena alasan politis. Ini kan juga menjadi pelajaran mahal. Artinya apa? Artinya apa? Ketika dari awal desainnya kita harus lakukan itu. Nah, kalau bicara soal audiovisual, memang sekarang hampir semuanya video itu paling gampang dan sebagainya. Bisa dicop dan sebagainya, bisa dibuat resolusi yang paling rendah secara teknologi, kemudian bisa disebarkan via grup WA. Ya kan, dianggap paling otentik. Kenapa? Karena langsung gambar video. Tapi jangan salah. Di era computing cloud sekarang, di era artificial intelligence sekarang juga bisa dibuat gitu. Itu juga tantangan. Tapi menurut saya adalah situasi teknologinya kalau kita kejar-kejaran terus kita agak repot. Satu nggak bisa sendirian. Bahwa kita kemudian harus update Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya komitmen meneguhkan bahwa fungsi-fungsi jurnalistik itu tetap ada, terutama soal etika. Yang tadi disampaikan Mas Jaka, Mas Agus tadi, bagaimana kelompok-kelompok besar media bersatu padu, kuncinya satu, mau nggak mengeluarkan egonya gitu. Tapi ketika bicara bisnis, saya nggak tahu ya, bisa nggak duduk sebentar gitu loh. Nah, sekali lagi saya mengutip Pak Yaakob mengatakan bahwa kalau pun ada iklan, kita ini bisnis kredibilitas, kira-kira begitulah. Sudahlah, kalau wartawan, jurnalis, udah mikirnya udah bikin yang baik dulu aja. Kalian punya rambu-rambu, kalian punya etika jurnalistik dan sebagainya. Bahwa kemudian itu mendatangkan iklan, itu anggap aja apresiasi gitu. Bisnis kredibilitas. Kenapa orang mau datang ke kita? Ya karena sejauh ini kita dianggap bisa memenuhi kebutuhan informasi mereka, bisa mencerdahkan mereka, bisa membuka cakrawala mereka. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, ya kita tidak akan bisa survive. Ya, kami menyimpulkan bahwa turunan-turunan ini ya diteruskan. Sehingga dalam situasi-situasi krisis, termasuk pandemi ini, kami mengatakan bahwa ini adalah momentum. Momentum tanda kutip ya, tanda kutip berarti kita ambil dalam situasi apapun, kita tidak dinilai dan sebagainya, ada kebutuhan. Nah, jadi kita punya kemampuan audiovisual, punya kemampuan narasi sebaik apapun gitu. Kalau kita tidak punya rancangan yang clear, dalam hal ini adalah editorial policy, yang jelas, ya akan kemana-mana jadinya. Jadi memang harus agak repot. Kita duduk dulu, mau kita apain ini soal vaksin? Mau kita apain ini soal kerumunan kemarin Jokowi di NTT? Gitu. Gimana kita bersikapnya? Nah, hari ini memang agak repot. Kenapa? Karena ada ruang redaksi tanding yang namanya sosial media. Kita nggak memberitakan itu sikapnya di sosial media. Kok nggak mainin ini, kelompok ini pro dan sebagainya. Tapi buat saya itu nggak bisa dihindari, itu keniscayaan. Yang bisa dilakukan adalah satu, kita meneguhkan itu, terus membuat konten yang baik. Sehingga kesimpulan saya adalah dalam konteks perkembangan digital, ruang digital itu harus dikepung oleh ide-ide dan gagasan yang bagus. Siapa yang punya? Yang punya adalah ruang-ruang redaksi yang sudah ada jauh sebelum mereka itu besar. Gitu. Bahwa tadi YouTube dan sebagainya adalah media teknologi yang kemudian mengagregasi konten-konten publisher. Itu iya. Tapi kalau publishernya bikin konten yang bagus, kan YouTube juga pasti ngambil yang bagus juga gitu. Terus yang kira-kira itu. Nah, memang tidak semudah dibayangkan. Kenapa? Karena muncul juga yang hal-hal yang nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kita lakukan itu terus-menerus, rasanya kita bisa melewati ini dengan baik ya, termasuk dalam situasi krisis seperti pandemi ini, termasuk vaksin. Kira-kira seperti itu. Wow, saya dapat satu rumusan dari Mas Yogi, yaitu vitamin E. Nah, katanya kan kalau COVID malah vitamin D. Nah, kalau dari beliau ini dapat vitamin E. Etika, ego, dan editorial policy. Mas Agus, kalian nanti juga sekaligus menyampaikan pandangan singkat karena ini waktunya udah terbatas. Tapi ini pertanyaan untuk ketiganya. Jadinya ada etika, ego, dan editorial policy. Ini kan susah ya, Mas. Tiga-tiganya ini susah.
apakah kalau tadi Mas bilang bahwa tawaran propaganda kebebasan itu adalah memang motivasi keuntungan oleh kelompok tertentu, which is Barat, gitu misalnya. Nah, apakah kemudian kita harus memilih satu pendulum yang berbeda, yaitu otoritarian jadinya? Karena untuk mengatur agar etika, ego, dan interpelasi ini bisa betul-betul diatur dalam konteks yang tadi, yang positif. Kira-kira seperti apa, Mas? Iya, tadi kan saya mengulangi tadi yang kalau saya lihat ya, model-model media yang sustain katakanlah yang direkomendasikan di UK ya, di Inggris, itu sebenarnya kan pertama itu kan bukan diversifikasi, maaf, yang benar itu diferensiasi. Diferensiasi. Artinya apa yang menjadi paradigma di media sosial, media massa itu harus mengembangkan sesuatu yang opposite. Tapi bukan dalam konteks menegasikan, menolak media sosial sama sekali, bukan. Iya, tetapi kita melakukan diferensiasi sehingga publik tahu pada akhirnya yang disebut new equilibrium itu begini, publik itu tahu kok media sosial itu fungsinya apa. Gitu ya. Tapi publik juga tahu media konvensional itu fungsinya apa. Itu sama dengan tahun-tahun 70-an ketika televisi hadir, itu kan diprediksi koran juga mati. Tapi ternyata enggak, TV ada, koran ada, majalah ada, radio apa, karena itu semua media ini itu melayani publik dengan jenis informasi yang berbeda. Konten yang berbeda. Nah, sekarang diferensiasi itu yang harus dikembangkan. Apa yang dengan mudah didapatkan publik di media sosial, ya jangan dikembangkan lagi di media konvensional. Kita harus mengembangkan sesuatu yang berbeda. Yang kedua, dalam konteks diferensiasi antar media, gitu. Jadi kalau di UK, di sana itu ada namanya Bristol Cable, ada The Verre.Scott. Kalau di Belanda itu ada The Correspondent. Jadi gini, ternyata media-media yang survive di Eropa, selain yang besar-besar ya, Financial Times macam-macam, itu media yang kembali kepada lokalite dan proximity. Gitu. Jadi kembali kepada lokalitas dan kembali kepada kedekatan dengan pembacanya. Gitu. Jadi kalau di Indonesia selalu bilang, kalau nama Anda Bengkulu Pos, maka Anda tidak perlu banyak mengcover berita tentang Jakarta. Itu perlu, tapi sedikit saja. Anda harus kembali kepada isu-isu lokal Anda yang dekat dengan publik Anda. Maka Bristol Cable itu media kecil, basicnya hanya kota ya, distrik kalau nggak salah itu. Tapi dia bisa melakukan crowdfunding ya, Mas ya. Jadi dia setiap 2 bulan itu bikin pengumuman kepada publik. 2 bulan ke depan kami akan bikin in-depth reporting tentang sanitasi. Gitu, tentang manula gitu. Nah, akhirnya publik itu mendonasikan uangnya untuk good content gitu. Jadi dia hidup dari subscriber, hidup dari iklan, dan dia juga hidup dari donasi. Gitu. Jadi kuncinya adalah locality dan proximity gitu. Jadi dan itu kan ternyata bukan hanya di UK, kalau di Prancis itu ada Le Monde, ada Mediapart, itu juga begitu. Jadi semakin lokal gitu ya, semakin menjaga proximity dengan pembacanya. Pembacanya tidak banyak, tapi dia loyal. Gitu. Jadi dia sangat sangat captive ya, Mas ya. Sangat captive sehingga pengiklan juga mau beriklan. Karena pengiklan itu sebenarnya tidak hanya ngejar skala. Gitu ya. Ya, pengiklan semua bukan butuh skala, tapi dalam kebutuhan tertentu dia membutuhkan captive ini gitu. Nah, ini sebenarnya saya tidak mengatakan ini bisa 100% diadopsi di Indonesia. Tapi suatu benchmark ini menarik gitu, bahwa di Eropa sekarang kalau kita kan kurvanya masih gini terus ya, ini ya media itu. Di sana sudah mulai landai, Mas. Sudah mulai landai. Jadi cerita tentang koran mati itu sudah jarang kita dengar di Eropa. Gitu. Nah, tapi itu tadi ada strategi yang di mainstreamkan kepada banyak media, modelnya seperti ini yang kalau mau survive gitu. Jadi itu kan lagi-lagi kan diferensiasi ya.
Jadi media yang di Bengkulu dengan media yang di Lampung dengan Ya. yang di Sumsel itu benar-benar media-media yang berbeda. Oke. Nah, kayak seperti Thank itu. you Mas Agus. Mas, tadi ada resep locality sama proximity. Iya. Apa tawaran Mas sekaligus closing statement? Ya, proximity memang menjadi arahan kita. Bahkan gini, secara global dari dulu, terutama Sindo media baik koran maupun Sindo News gitu loh. Kita coba memberikan informasi yang tidak berjarak kepada masyarakat. Tidak berjarak itu artinya apa? Tidak sekedar menjadi pengetahuan, oh saya tahu. Tapi lebih, yuk kita perbanyak informasi-informasi yang mudahnya proximity yang memang, oh kalau istilahnya kayak tips lah mungkin seperti itu. Tapi kita kalau koran kemas seperti yang lain. Seperti hari ini kita mengulas tentang kanker seperti apa, bahayanya kanker dan semuanya. Kemarin kita mengulas tentang bagaimana darurat buzzer. Kita harus tahu bahwa buzzer itu ternyata nggak sehat loh buat kalian. Terus tolong bedakan buzzer sama influencer. Khawatirnya kita tuduh nyerang influencer, enggak, beda. Buzzer sama influencer beda. Dan bayarannya juga beda gitu. Jadi proximity saya sangat setuju bahwa sekarang kita tidak lagi berwilayah. Kalau kita itu, kalau di dulu Jawa Pos itu istilahnya isunya jak ngawang-ngawang korek gitu loh, jak ngawang-ngawang, membumi lah, proximity yang seperti itu. Nah, di Sindo mencoba karena kita di Jakarta, tentu kita pengen sesuatu yang lebih membumi. Makanya suatu hari saya pernah meminta teman-teman menggarap headline trotoar yang ada di Sudirman. Jadikan headline. Mungkin bagi dulu kalau ngapain lu cek tapi coba lo garap. Itu ada aturannya loh. Pernah saya minta di headline halaman dalam Metro itu saya suruh ngulas polisi tidur, Mas. Polisi tidur. Ternyata ada aturannya loh. Polisi tidur itu harus setinggi sekian ada aturannya. Iya. Menapati bener nggak itu jaraknya harus sekian, itu ada aturannya. Nah, ketika saya selalu ngomong, ketika pisang goreng lo hanya cari di pinggir jalan hanya 2.000, lo cari di Hotel Mulia juga ada loh. Artinya kita mau garapnya dari sisi mana sih? Kalau kita lebih mendekatkan dan kita garap lebih istilahnya cerdas dengan analisa yang bagus, saya kira koran bisa survive. Kembali lagi ke kami, apakah kami mau berubah atau enggak? Sebenarnya jalannya sudah ada. Kalau kita nggak mau berubah, ya udah. Thank you so much, Mas. Mas, apa tawaran yang menurut Mas cukup sakti, yang bukan hanya nanti Kompas yang akan menerapkan, tapi bisa jadi juga menginspirasi yang lain-lainnya? Lagi-lagi saya menggunakan situasi pandemi ya, jadi yang best practice yang sudah kita jalani. Jadi di awal tahun 2020 ketika bulan Maret situasi pandemi diumumkan semuanya dalam situasi yang gampang. Waduh, ini bisnis akan turun dan sebagainya. Kita dihantui oleh rasa takut, wah ini akan dan sebagainya. Pengiklan pasti akan turun, akan berdampak bagaimana produksi kita dan sebagainya. Belum lagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh internal. Kawan-kawan kita yang terinfeksi dan sebagainya. Bagaimana pengelolaannya. Nah, ternyata dalam perjalanannya syukur alhamdulillah dan ini sudah dibuktikan closing 2020. Apa yang kita khawatirkan tidak terlalu terbukti gitu. Alhamdulillah. Jadi justru secara bisnis mungkin pendapatan justru lebih bagus gitu. Misalnya. Oh ya? Iya, dari mana itu? Nah, ternyata itu buah dari konsistensi kita, komitmen kita ketika pertama, Kompas TV misalnya sebagai televisi nasional berjaringan yang mengikuti undang-undang penyiaran, syaratnya adalah bersiaran 10% dari total jam kita bersiaran. Kalau 24 jam kita bersiaran, kita harus punya alokasi 2,4 atau 2,5 jam di daerah dengan konten lokal dengan tenaga lokal. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Kompas TV sejak awal kita berdiri. Waktu itu kita diskusi, ini kita nggak kompetitif secara ongkos. Kenapa? Karena kita harus bikin studio di Papua dan sebagainya. Tapi kita, ya karena tradisi internal kita mengatakan, ya itu amanatnya, nggak boleh melanggar. Kita jalani bertahun-tahun. Nah, dalam situasi sekarang ini kita mendapatkan hasilnya. Satu, konten-konten lokal kita dengan kekhasan lokal, itu ternyata dapat hal yang baik. Ya, salah satunya adalah bisnisnya. Kedua, dalam konteks pilkada, kita hampir semua tahu lah disapu bersih oleh Kompas TV. Dan kita artinya apa? Di luar itu ada transfer knowledge juga yang mengerjakan kawan-kawan di daerah. Hampir semua sampai kita kerepotan ini slotnya ditaruh di mana ini? Ada yang bahkan ada back to back. Tapi kita melihat bahwa itu bagian dari edukasi, bagian dari komitmen gitu. Nah, dalam situasi pandemi berikutnya adalah ketika kita membuat informasi-informasi kaitannya dengan edukasi 3M dan sebagainya. Ya akhirnya
Ya di samping John Hopkins juga punya studi di 2020 mengatakan bahwa 60% di Indonesia masih menggunakan televisi informasinya gitu. Itu ternyata ya ketika pemerintah punya anggaran untuk sosialisasi terkait dengan pandemi, ya kami selalu diajak, kira-kira gitu. Tentu tidak kami sendirian, kami diajak dan kemudian kami punya keleluasaan sehingga kami mengatakan bahwa ada ukuran yang clear bahwa kita nggak usah jadi corongnya pemerintah. Oh, ini kontennya juga relevan dengan kita. Ya kan, Ibu peduli, bikin guru di daerah perbatasan dan sebagainya. Saya bilang ini yang disebut dengan happy problem. Kita menjadi dekat dengan penguasaan misalnya tanda kutip. Tapi konten-kontennya produktif kok. Selama policy editorialnya tidak membatasi kita untuk kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Saya kira itu. Thank you Mas Yogi, thank you Mas Agus, thank you Mas. Ternyata kalau kemarin-marin ini kita merasa tegang, merasa cemas bahwa COVID kaitannya dengan vaksin ini akan ada gelombang masyarakat yang menolak, ternyata teman-teman media sudah bergerak terus menjalankan misi suci dan mulianya untuk memastikan bukan hanya persoalan sekedar vaksinnya, tapi bagaimana kebaikan dan kemaslahatan untuk umat dan masyarakat itu terus mereka kampanyekan dengan berbagai cara, dengan merangkul berbagai model media dan juga terobosan-terobosan teknologi baru. Jadi saya tidak akan mampu merangkum hal-hal yang sangat cerdas, bernas dan juga tegas disampaikan komitmennya tadi oleh ketiga tokoh muda media ini. Saya hanya akan menutup dengan pantun saja. Kiamat kecil datang lewat corona, membuat masyarakat menjadi tidak tenang. Terima kasih kepada para pahlawan media yang terus setia mencerdaskan bangsa. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mari kita sama-sama berjihad, mengabarkan yang benar, tepat, akurat, dan pastinya harus cepat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Thank you. Terima kasih. Kan nih kita juga ngasih